Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arifudin, bisa dipanggil Faiz. Saya dari mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, di sini saya akan berbagi kepada kalian semua mengenai bagaimana sih caranya mengirim sertifikat otomatis ke email setelah mengisi link dari Google Form. Nah, eh, gini caranya. Oke, saya akan membagikan kepada kalian semua. Yang pertama, pastikan eh, koneksi Anda lancar. Anda sudah connect ke internet. Selanjutnya, silakan buka salah satu web, entah itu pakai Google Chrome atau Mozilla. Kalau di sini saya pakai Mozilla. Oke. Oke, kita langsung masuk ke Drive. Ini sudah tampilan Drive ya. Nah, di sini tadi saya membuat folder baru. Saya hapus dulu. Nah, di sini kan masih kosong. Kita membuat folder baru. Nah, caranya seperti ini. Terserah namanya mau dibuat apa. Di sini saya pakai nama sertifikat tutorial. Oke, sudah, klik buat. Nah, setelah muncul kita buka. Nah, di sini kita akan memakai 3 fitur yang ada di Google Drive. Yang pertama, kita akan memakai Google Formulir, Google Slide, dan Google Spreadsheet. Yang pertama, kita akan buat Google Formulirnya dulu, yang paling penting. Nah, sini. Nah, sini adalah tampilan Google Formulir. Yang pertama, kita buat judulnya terlebih dahulu. Kita tulis saja sertifikat tipe. Tutorial. Nanti entah ditulis judul seperti apa, silakan. Nah, ini juga diklik. Nah, di sini mungkin bisa ditulis deskripsinya. Silakan isi formulir berikut untuk mendapatkan sertifikat Anda. Nah, mungkin seperti ini. Oke, yang pertama, nama lengkap. Nah, namanya siapa? Mungkin bisa diisi, wajib diisi ya. Nanti biar mereka pada ngisi. Ini teks jawaban singkat. Oke, selanjutnya kita tambah lagi. Kita tambah pertanyaannya. Ini yang wajib ya, nama lengkap. Yang kedua yaitu email. Nah, sudah. Kita tulis wajib diisi. Yang terpenting dari pengiriman sertifikat secara otomatis yaitu harus ada nama lengkap dan email. Itu ada sudah cukup. Kalau mau dibuat pertanyaan lain untuk mendukung juga nggak apa-apa. Tapi untuk pengiriman sertifikat secara otomatis cukup dengan nama lengkap dan email. Itu saja. Kita kembali lagi ke Drive. Nah, sini otomatis akan muncul file Google Formulirnya yang kita buat tadi. Sekarang kita masuk ke respons. Nah, di respons. Di sini ada titik hijau ini membuat spreadsheet. Kita klik. Kita akan buat spreadsheet baru. Klik buat. Nah, di sini akan menyambungkan antara Google Formulir dengan Google Spreadsheet-nya.
Jadi data yang telah diisi di Google Formulir akan tertulis di Google Spreadsheet ini juga. Sudah. Oke, setelah ini dibuat, kita kembali lagi ke Google Drive-nya. Nah, otomatis di sini akan tertulis file Google Spreadsheet-nya. Nah, sekarang sudah ada 2, kurang 1 lagi. Kita sekarang masuk ke Google Slide. Kita buat Google Slide. Yang pertama, kita namai dulu filenya. Sini. Kita samakan saja namanya sertifikat tutorial. Nah, oke. Di sini sudah tampilannya seperti PowerPoint. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita ukur dulu tata letaknya, ukuran kertasnya. Di sini di file, setelah itu di bawah ada penataan halaman. Kita klik. Nah, di sini kita pakai khusus. Ukurannya saya pakai ukuran kertas A4. Jadi ukuran kertas A4 itu 29,7, ke bawahnya itu ukuran 21. Kita terapkan. Nah, sudah. Ini adalah ukuran kertas A4. Setelah itu kita kasih background. Karena saya sudah membuat background atau sertifikat mentahnya, jadi saya langsung pakai template-nya itu. Nah, jadi sebelum masuk ke sini harus punya template-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini adalah contoh sertifikat yang saya buat. Sudah, kalau sudah kita klik selesai. Nah, oke. Di sini sudah ada template sertifikatnya. Nah, di sini yang paling penting ada kolom untuk nama. Nah, setelah itu nomor suratnya. Nanti saya kasih tahu rumusnya. Terus di sini kalau misalkan ini sudah dinamai the participation as participant atau mungkin moderator atau narasumber, terserah. Nah, kalau misalnya ini masih kosong, berarti di tutorial di Google Formulir sini kita tambah satu lagi. Nah, satu itu lagi namanya participation atau mungkin bisa ditulis sebagai apa gitu. Participation kita kasih pilihan ganda, bisa dibuat pilihan ganda. Nanti mungkin participation as participant. Opsi keduanya bisa moderator mungkin. Setelah itu mungkin jadi speaker atau bisa juga jadi panitianya. Nah, terserah. Mungkin ini dulu saya kasih contoh 3. Kalau mungkin bisa ditambah lagi sebagai apa juga terserah. Nah, kita tulis wajib diisi. Sudah. Nah, sekarang bagaimana cara
ini yang paling penting. Kita kembali lagi ke sini. Oh, ini belum ada judulnya. Sertifikat tutorial. Udah. Ini yang paling penting. Nanti bagaimana caranya agar bisa menulis otomatis. Nah, di sini harus ada kurung 2. Kurung buka 2, setelah itu kita tulis name. Itu kurung tutup. Ini yang paling penting, harus ada tutup 2 tutup buka dan 2 tutup kurung. Nah, kita sesuaikan, mungkin bisa pakai yang mana saja nggak apa-apa. Ukurannya kira-kira bisa disesuaikan ya. Kita buat ukuran 40. Nah, kita sesuaikan samping kanan dan kiri. Nah, kira seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita Ctrl C, kita copy paste saja nggak apa-apa. Nah, di sini bisa ditulis sebagai apa. Participation. Nah, kita tulis seperti ini. Kita samakan dengan, nah sini. Jadi nanti akan otomatis sesuai dengan pilihan. Kalau misalkan pilihannya partisipan, ya berarti di sana akan tertulis partisipan. Kalau misalkan orangnya milih moderator, berarti ya nanti di sertifikat akan tertulis moderator. Kalau memilih speaker, berarti otomatis akan tertulis speaker. Seperti itu. Nah, cukup sini ya. Oke, sudah. Ini kurang ke tengah. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang yang terakhir, yaitu number. Nah, kita paste lagi. Kita tulis saja no gitu. Kalau ini karena ini sudah ada fontnya, saya pakai font Arial. Tadi saya buat font Arial, nomornya 16 kalau nggak salah tadi. 16. Nah, kita sesuaikan. Misalkan terlalu kecil, di sini kita buatin aja ya. Nah, kita ratakan rata kanan saja. Ratakan rata kanan. Setelah itu kalau misalkan terlalu kecil, kita zoom saja, kita buat 100%. Nah, di sini kita sesuaikan. Kira-kira sudah pas apa belum? Oke. Nah, kira-kira sudah pas. Kalau sudah, kita kembalikan ukurannya lagi. Oke, finish. Kalau sudah, kita langsung kembali lagi ke Google Spreadsheet. Nah, di sini sudah ada ini. Sekarang di sini ada fitur add-on. Di fitur add-on ini nanti akan membuat otomatis terkirim ke email. Kita coba. Autograph.
Nah, di sini saya pakai autocrat. Oke, sebelumnya gimana caranya dapatkan ini? Nah, di sini ada tulisan dapatkan add-on. Bisa diinstal dulu misalkan belum ada autocratnya. Nah, saya pakai yang warna kuning, tulisannya autocrat. Jadi klik. Saya coba uninstall dulu. Saya uninstall. Saya install ulang. Nah, setelah klik lanjutkan, nanti akan otomatis meminta izin untuk masuk. Saya pakai email yang ini. Masuk ke email. Nah, kita scroll ke bawah. Izinkan. Oke, autocrat telah terinstall. Kita klik selesai. Kita close. Sekarang kita masuk lagi ke add-on. Nah, di sini sudah ada autocrat. Setelah itu kita open. Nah, sini ada new job, kita klik. Nah, silakan ditulis namanya, nama filenya. Sertifikat tutorial. Setelah itu kita next. Nah, di sini choose template. Templatenya yang kita buat tadi, yang ada di Google Slide. Kita klik from drive. Nah, kita cari, biasanya muncul di paling awal. Nah, ini tadi template yang saya buat. Kita klik select. Nah, sampai muncul di sini currently selected template. Setelah itu kita next. Nah, di sini ini yang paling penting, ini yang menjadikan bisa terkirim otomatis dan ada namanya. Nah, kita pakai kolom nama lengkap karena di Google formulirnya tadi kita tulis nama lengkap. Nomornya di sini untuk sementara nomornya dikosongin dulu, entah diisi email atau participation atau apa, terserah. Saya kasih timestamp ini untuk sementara saja, nanti kita akan bahas ini di akhir-akhir. Kita next dulu. Nah, filenya tadi sama, sertifikat tutorial. Type-nya kita buat PDF. Nah, setelah itu kita next. Nah, choose folder. Foldernya kita hapus dulu. Kita membuat folder baru. Kembali lagi ke drive. Kita buat folder baru. Misalkan namanya arsip atau kumpulan sertifikat, seperti itu. Kita buat. Kembali lagi ke Google Spreadsheet-nya. Kita choose folder, jadi biar kelihatan rapi gitu saja. Nah, biasanya muncul yang paling awal, kumpulan sertifikat. Kita select. Setelah itu kita next. Add me folder reference, kita next lagi. Nah, sini nomor 8 ini ada share doc and send emails. Ini yang akan membuat otomatis terkirim ke email. Nah, share doc as kita pakai PDF. Setelah itu allow collaborate to reshare, kita klik yes. Send from generic no reply address, kita klik no. Nah, ini tujuannya kemana? Kita pakai link yang tadi, jadi kita langsung tulis email.
Jadi harus sama ya. Kalau E-nya pakai E besar, berarti kalau di Google Slide-nya kita tulis pakai maaf. Kalau di sini nah, kita tulis email, berarti I-nya juga besar, sama-sama. Nah, di sini kita tulis email seperti ini. Setelah itu reply to, kita akan atas nama siapa. Jadi misalkan kita masukkan akun kita. Oke, pastikan ininya tepat. Setelah itu kita tulis subjeknya misalkan sertifikat. Nah, sini mungkin keterangannya, silakan download. Sertifikat berikut. Oke, kalau sudah, lanjut kita next. Nah, di sini nomor 9 ada add or remove job triggers. Kita klik yes, run. Nah, setelah itu kita klik yes. Kalau sudah, kita save. Oke, sudah ya. Itu kita close. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil apa tidak. Kita masuk ke Google formulirnya. Kita coba isi. Nah, linknya ini. Kira-kira bisa apa enggak? Nama lengkapnya, contohnya nama saya Faisal Arifuddin. Emailnya saya akan terkirim otomatis ke email yang satunya saja. Nah, sudah emailnya. Setelah itu saya sebagai partisipan misalkan, terus saya kirim. Nah, sudah. Sekarang saya coba buka email saya. Email Gmail. Bisa doa sini saja ya. Kita buka email saya, akun yang lain. Nah, kira-kira terkirim apa enggak? Nah, di sini ada pesan dari Faisal Arifuddin, email saya yang satunya. Kita buka, ternyata sudah terkirim secara otomatis. Nah, di sini kita coba download, coba lihat. Nah, otomatis akan terkirim ke saya. Ini sudah ada namanya, sudah benar. Setelah itu sebagai peserta. Nah, tinggal nomor yang belum. Nomornya ini perlu rumus. Oke, kita coba lagi. Kita close dulu yang ini. Kita back. Oke. Kita kembali lagi ke Google Spreadsheet-nya. Nah, di sini otomatis data yang telah terisi akan terarsipkan di sini. Jadi nggak perlu khawatir, nanti pasti datanya
masih tersimpan. Nah, sekarang kita membuat kolom baru. Kita klik kanan. Kita bisa membuat di mana saja sebenarnya, cuman saya sarankan setelah formulir terakhir, sebelum yang ini, sebelum yang otomatis tadi, di participation. Sisipkan satu kolom di kanan. Nah, di sini kita tulis nomor. Ya, di sini ada rumusnya. Saya pakai rumus ini. Ya. Copy. Yaitu saya paste di sini. Saya paste di sini. Nah, rumusnya ini. Reformula A2 A50 ini maksudnya total kuota peserta. Kalau misalkan ditulis lebih juga nggak apa-apa, A100. Kalau misalkan di sini ditulis A100, di sini juga A100. Jadi dua-duanya diisi. Kalau di sini A50 berarti di sini juga A50. Nah, ini min 1. Kenapa? Karena tadi yang kolom pertama sudah terisi, jadi saya kurangi 1 seperti itu. Kalau sudah, klik enter. Nah, maka otomatis akan tertulis nomor 1 di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita kembali ke add-on AutoCAD, kita open lagi. Nah, kita edit di job. Kita cari yang link tadi. Next. Nah, di sini nomor 3, map source data to template. Nah, karena di sini nomornya tadi masih belum sesuai, jadi kita baru bisa ngasih nomornya sekarang. Nah, kita link ke nomor. Setelah itu kita save. Sudah, kita close. Nah, kita coba nulis ulang, kita isi ulang. Saya coba pakai nama lain, namanya Arif saja. Emailnya sudah. Sekarang saya mau jadi speakernya. Oke, misalkan speaker. Setelah itu saya kirim. Nah, sudah, saya langsung cek ke Gmailnya. Saya coba refresh apakah terkirim atau tidak. Biasanya perlu di refresh berkali-kali karena mungkin sinyalnya. Nah, di sini sudah ada notifikasi terbaru. Oke. Nah, kita buka. Oke. Di sini namanya sudah sesuai. Di sini otomatis sebagai speaker atau sebagai moderator atau sebagai partisipan, mungkin bisa juga ditambahkan nanti sebagai panitia juga. Nah, di sini nomornya juga otomatis. Tadi yang saya buat nomor utama yaitu nomor 1. Sekarang karena saya mengisi lagi, jadi kita masuk ke nomor 2. Jadi sudah, tutorialnya cukup seperti itu. Untuk link untuk apa namanya tadi, rumusnya nanti saya share di deskripsi saja. Oke, mungkin cukup itu. Nah, di sini otomatis akan ke data di sini dan nggak akan hilang. Nah, di Google Drive di sini ada 3 yang paling penting, ada Google Slide, ada Google Formulir, sama Google Spreadsheet. Nah, kumpulan sertifikatnya nanti ada di sini. Otomatis akan ke arsip di sini. Jadi yang telah terkirim akan di sini semua. Nah, jadi nggak perlu khawatir ketika ada
yang komplain atau apapun semuanya sudah tersimpan di sini. Oke, terima kasih. Cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.